Perkenalkan, nama saya Vincentia Gianora Varensi dari kelas 10 Kimia Industri. Di sini saya akan menyampaikan beberapa sejarah tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kadiri atau Kediri yang dahulu disebut Panjalu adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di Dahanpura, kota Daha yang menjadi bagian dari kota Kediri saat ini. Nama Kediri atau Kadiri berasal dari bahasa Sanskerta Kadiri yang berarti pace atau mengkudu. Kerajaan Kadiri yang berada di Dahanpura, bahasa yang digunakan dalam masyarakat sekitarnya adalah Jawa kuno, sedangkan agama yang dianut adalah Kejawen, Hinduisme, Buddhisme, Animisme. Pemerintahannya berbentuk monarki dan mata uang yang digunakan adalah koin emas dan perak. Sejarah dari Kerajaan Kediri. Sesungguhnya kota Daha sudah ada sebelum Kerajaan Kadiri berdiri. Daha merupakan singkatan dari Dahanpura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pamuatan yang dikeluarkan Airlangga pada tahun 1042. Hal ini sesuai dengan berita dalam serat calon Arang bahwa saat akhir pemerintahan Airlangga, pusat kerajaan sudah tidak ada lagi berada di Kauripan, melainkan pindah ke Daha. Namun, pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru Daha, sedangkan putra yang bernama Papanji Garasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di kota lama yaitu Kauripan. Raja-raja pernah memimpin Kerajaan Kediri. 1. Sri Jayawarsa. Sri Jayawarsa merupakan raja yang dikenal sangat perhatian dengan kebutuhan rakyatnya. Kedua, Sri Bameswara. Raja yang satu ini mempunyai peninggalan prasasti paling banyak. Prasastinya tersebar di daerah Kertosono dan Tulungagung. Kebanyakan prasastinya memuat tentang hal keagamaan. Yang ketiga, Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah satu-satunya raja yang mengantarkan Kerajaan Kediri ke dalam masa-masa keemasannya. Keempat, Sri Saraswara. Sri Saraswara merupakan raja yang sangat taat dengan agama. Hal ini dijelaskan dalam Prasasti Pandegan II dan Prasasti Kahayuan. Kelima, Sri Aryaswara. Sri Aryaswara memerintah pada tahun 1171. Jika dilihat dari catatan sejarah Prasasti Angin pada tanggal 23 Maret tahun 1171, raja ini mempunyai lambang yang sangat terkenal hingga sekarang. Keenam adalah Sri Gandra. Melalui sejarah Prasasti Jaring pada tahun 1181, bisa diketahui bahwa masa tersebut adalah masa pemerintahan Sri Gandra. Uniknya, Sri Gandra menggunakan nama hewan sebagai gelar pangkat seseorang di istananya. Nama-nama hewan tersebut menunjukkan tinggi rendah pangkat seseorang dalam istana. Ketujuh adalah Sri Kameswara. Pada masa pemerintahan Sri Kameswara, pada tahun 1182 hingga 1185, Kerajaan Kediri sempat mengalami masa kejayaan. Yang menjadi khas dari pemerintahannya adalah berkembangnya seni sastra. Raja terakhir yaitu Sri Kertajaya. Raja yang memimpin Kerajaan Kediri dari tahun 1190 hingga 1222. Raja ini tidak mampu menjaga kestabilan kerajaan karena perseteruan dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana meminta pertolongan kepada Ken Arok hingga Ken Arok menyatakan perang kepada Sri Kertajaya yang terjadi pada tahun 1222. Dimenangkan oleh Ken Arok dan Kerajaan Kediri runtuh hingga akhirnya menjadi bagian dari Kerajaan Tumanpel. Prasasti yang ditinggalkan oleh Kerajaan Kediri yaitu Prasasti Banjaran, Prasasti Hantang, Prasasti Sirah Keteng, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring, Prasasti Kamulan,
Prasasti Panembangan, Prasasti Talan, Prasasti Galunggung, Candi Gurah, Candi Panataran, Candi Tondowongso, Candi Tuban. Sedangkan karya sastranya yaitu Samana Santaka, Kresnayana, Cerita Lugdaga, dan lain-lain. Demikian secara singkat mengenai Kerajaan Kediri.